Ini adalah pintu kayu yang aneh. Sudah lama berada di hutan yang dalam. Hari itu, seorang anak laki-laki menemukan pintu. Semakin terlihat tersedot. Sampai orang tua saya muncul. Nama wanita ini adalah Evelyn. Dia menatap pintu untuk waktu yang lama. Kemudian beritahu suaminya bahwa dia ingin membawanya pulang. Untuk menghemat uang, mereka membawa pulang pintu itu. Kemudian cat dengan cat minyak merah. Segera pintu itu dicat. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mimpi buruk juga dimulai di sini. Ini adalah rumah baru mereka. Evelyn secara khusus mengundang seorang dukun untuk mengunjungi rumah itu. Dukun mengatakan suaminya memiliki masa depan yang cerah, menghasilkan banyak uang. Evelyn sangat senang mendengarnya. Tapi ketika dukun memandangnya, itu sangat serius. Dia berkata bahwa jika Anda menemukan pintu, Anda harus berhati-hati. Karena tidak ada yang tahu apa yang ada di balik pintu itu. Awalnya, sang suami menjemput anaknya dari sekolah. Red tidak menyukai pesulap itu. Dia menyuruh Evelyn untuk tidak mempercayainya. Evelyn hanya harus membuat janji dengan pesulap untuk kembali minggu depan. Di malam hari, pintu mengeluarkan suara aneh. Evelyn dengan rasa ingin tahu mendekat untuk memeriksa. Kemudian dia menutup pintu dengan paksa. Namun tak lama kemudian pintu perlahan terbuka dengan sendirinya. Besok, Evelyn mengeluarkan jaket pelampung dari lemari. Tapi saat dia memakainya, ada yang tidak beres. Saya mengeluarkannya dari saku saya dan itu penuh dengan bak. Dia dengan cepat melepas bajunya. Waktunya hanya 1 malam, mengapa bajunya menjadi seperti itu? Dia memberitahu suaminya, ini pasti dilakukan oleh anak laki-laki. Tapi Red begitu sibuk menonton sepak bola sehingga dia tidak memperhatikannya sama sekali. Evelyn memutuskan untuk pergi mencari putranya untuk mengklarifikasi semuanya. Tapi dia melihat seorang gadis berbaju putih muncul. Dia panik dan dengan cepat menyalakan lampu lorong. Ternyata anak laki-laki. John mengatakan dia tidak bisa tidur. Tutup saja matamu dan mimpi buruk. Evelyn bertanya kepadanya apa yang dia impikan. John menjawab ada monster yang ingin mengambil bocah itu. Evelyn hanya harus menidurkan bayinya. Tepat pada saat ini, di sisi lain pintu muncul sebuah tangan yang terulur ke arahnya. Melihat bayinya tertidur, Evelyn merasa nyaman. Dia kemudian meninggalkan ruangan, dan dengan nyaman menutup pintu lainnya. Keesokan paginya, dukun itu bergegas ke sini. Dia mengatakan rumah itu sangat berhantu. Ada roh jahat di sini. Evelyn tentu saja tidak percaya. Tetapi dukun itu sangat serius dan mengatakan bahwa jika tidak ditangani tepat waktu, itu akan menjadi sangat serius. Kemudian dia menuangkan cairan putih menuruni tangga, juga membawa lilin dan melakukan serangkaian ritual pengusiran setan. Evelyn samar-samar mengikuti si penyihir dan memercikkan air. Ketika sampai di koridor, dukun itu langsung berhenti. Dia hanya melihat pintu bercat merah itu. Dia bertanya pada Evelyn dari mana pintu itu berasal. Tepat pada saat itu, lampu di rumah tiba-tiba padam sekaligus. Dukun itu segera menggunakan kekuatannya untuk membuat gerakan mengusir roh jahat. Dukun sedang melakukan ritual pengusiran setan. Kali ini, dia mengincar pintu bercat merah. Pintu menyebabkan lampu di kamar padam sekaligus. Dukun juga merasakan ketakutan akan pintu ini. Kemudian dia menyuruh Evelyn untuk segera memindahkan pintu. Di malam hari, tangan hitam muncul di pintu. Ada juga fenomena aneh di dalam rumah. Evelyn menyuruh suaminya untuk mencopot pintu, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mendobraknya. Red menganggap pesulap itu penipu. Tidak peduli apa yang dia katakan. Keesokan harinya, mereka menemukan bahwa semua cat di pintu telah hilang. Mereka bahkan tidak tahu apa alasannya. Evelyn memutuskan untuk melikuidasi pintu merah. Tapi dia tidak tahu bahwa selalu ada gadis berbaju putih yang mengikutinya. Evelyn memikirkan apa yang dikatakan penyihir itu. Dia pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu informasi yang berkaitan dengan roh jahat. Staf sangat antusias, membantunya mencari informasi terkait kasus penghilangan massal. Orang hilang semuanya anak-anak. Dan sampai saat ini mereka belum menemukan pelakunya. Evelyn menyadari masalahnya. Dia pergi mencari ibu dari seorang gadis kecil di antara para korban yang hilang. Siapa sangka begitu mereka bertemu, ibu gadis itu bertanya apakah mereka menemukan pintu di hutan. Evelyn benar-benar membeku. Ini semakin menghilangkan keraguannya. Sang ibu memberitahu putrinya dibawa pergi oleh pintu. Kemudian dia menggunakan api untuk membakar seluruh rumah. Tapi pintunya sendiri tidak rusak sama sekali. Kemudian dia menguburnya di tanah sedalam lebih dari 10 meter. Kuncinya dibuang ke laut. Tapi keesokan harinya, pintu itu muncul di hutan.
dia hanya perlu menggunakan kunci untuk menguncinya. Mendengar ini, Evelyn panik. Dia bertanya ada apa di balik pintu itu. Jawaban ibu ini adalah, "Aku tidak tahu apa itu. Itu hanya sesuatu seperti setan." Saat ini, Evelyn menerima SMS dari suaminya. Red bilang dia membawaku pulang. Ubah adegan. Saat ini John sedang di rumah mengerjakan pekerjaan rumahnya, dan pintunya diam-diam terbuka. Evelyn bergegas pulang. Tapi masih selangkah di belakang, John hilang. Saat ini dari pintu muncul mainan anak laki-laki itu. Tidak peduli berapa banyak mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan saya. Pada saat ini, Evelyn mengingat pesulap itu, tampaknya hanya dengan menemukannya sekarang dapat menyelamatkan John. Dukun mendengar berita itu dan bergegas mendekat. Mereka dengan cepat mengembalikan pintu ke tempatnya, dan kemudian melakukan ritual. Idenya adalah memanggil roh jahat untuk berdagang dengan mereka. Keduanya tidak berani menunda, buru-buru mempersiapkan transaksi. Kemudian mereka membawa pintu ke dalam hutan yang dalam. Dukun itu menaburkan garam di sekitarnya. Lalu taruh kotak kaca berisi lonceng di tanah. Setelah bersiap, sang dukun menggandeng tangan mereka berdua, memejamkan mata, dan mulai melantunkan mantra. Pada saat ini, lonceng di tanah mulai berbunyi. Pesulap membuka matanya, semuanya berubah. Lampu minyak juga berubah menjadi ungu. Pernahkah Anda melihat metode seperti ini? Langkah pertama, tutup matamu dan nyanyikan. Langkah kedua, keluarkan tangan palsu. Langkah ketiga, roh jahat, apakah kamu di sana? Jika roh jahat muncul, lengan prostetik akan bergerak. Kemudian dukun itu berkata jika dia menjawab, ya, dia akan tos sekali. Jika Anda menjawab, tidak bergerak 2 kali. Dia bertanya, apakah kamu jiwa yang jujur? Tangan palsu itu dengan tegas menghancurkan 2 kali. Sekali lagi dia bertanya, apakah Anda tahu anak mana yang ingin saya selamatkan yang Anda ambil? Tangan prostetik memukul 1. Lalu dukun itu menyebut nama anak itu. Tiba-tiba tangan prostetik itu berdetak tanpa henti. Jelas roh jahat itu marah. Tangan prostetik patah. Orang tua John sangat stres. Dukun mengatakan kepada mereka untuk tidak takut. Dia masih punya cara lain. Dia berdiri, keluar dan mengambil tabung dan mengarahkan ke udara. Seperti yang diduga roh jahat itu muncul, dikatakan bahwa anak itu berada di tempat tergelap. Kemudian cahaya ungu berubah menjadi hijau. Pesulap mengeluarkan papan tulis dan meletakkan mainan anak laki-laki itu di atasnya. Dia ingin menggunakan metode ini untuk mengirimkan informasi. Tapi kekuatannya di luar imajinasinya. Wajah manusia tiba-tiba muncul di papan tulis, dan isinya juga diedit oleh roh jahat. Penyihir itu sangat marah. Dia memberitahu pasangan itu bahwa roh jahat ini sangat sulit untuk dihadapi. Mereka hanya bisa mencoba cara terakhir. Itu adalah pertukaran secara pribadi. Dukun menyalakan lampu, merapalkan mantra. Lalu jenazah ditahan. Seperti yang diharapkan, roh jahat itu merespons. Dukun itu berkata sedih bahwa dia ingin berbisnis dengannya, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Kemudian roh jahat itu benar-benar muncul. Mereka bertiga dan roh jahat itu duduk di meja bersama. Syaratnya, mereka membuka pintu SD di kota, sehingga bisa menjaring lebih banyak anak. Awalnya, Evelyn dan suaminya menolak, mengatakan bahwa jika mereka tidak mengembalikan John, mereka tidak akan pergi kemana-mana. Tetapi roh jahat itu tidak peduli, bahkan dikatakan jika tidak, ia akan membunuh John terlebih dahulu. Untuk menyelamatkan anak-anak mereka, mereka tetap setuju pada akhirnya. Kemudian roh jahat menulis kontrak. Keesokan harinya, mereka mengecat pintu dan memberikannya ke sekolah dasar. Bisakah Anda bayangkan berapa banyak lagi anak yang akan diambil di masa depan? Bahkan untuk menyelamatkan anak Anda, pendekatan ini juga membuat orang lain sulit untuk memaafkan. Di akhir film, keluarga beranggotakan 3 orang itu pindah ke tempat lain. Setiap hari setelah itu, mereka akan melanjutkan mimpi buruk mereka dan terus hidup. Drama berakhir di sini, sampai jumpa di episode berikutnya.